Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembagian air. Minggu lalu kita sudah belajar, tapi penjelasannya tidak terlalu luas. Insyaallah hari ini kita akan pelajari yang cakupannya lebih luas ya. Kenapa kita harus bahas air? Karena air itu digunakan untuk bersuci. Kita wudhu pakai air, kita membersihkan najis pakai air, kita mandi besar pakai air, dan sebagainya. Kita minum juga pakai air, tapi pakai gelas. Itu, ya. Air yang aku gunakan untuk bersuci ada dua. Satu, air yang sah digunakan untuk bersuci. Artinya air ini suci dan bisa menyucikan. Air ini suci dan bisa menyucikan. Maksudnya, air ini jenisnya sudah suci dan dia bisa digunakan untuk bersuci. Gitu. Contohnya adalah air hujan, air laut, air sungai, air mata air dan sebagainya. Air salju, macam-macam ya. Nah, itu adalah air suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Boleh gitu. Kita kalau lagi di gunung ada air, ada mata air, pakai bersuci, pakai wudhu boleh. Kita lagi di laut, mau wudhu pakai air laut boleh. Kita lagi di mana? Di tempat yang kering tandus, di padang pasir, di tengah-tengah ada air sedikit, kita pakai bersuci boleh. Silahkan. Nah, yang kedua, air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, air ini yang tidak sah digunakan untuk bersuci adalah air yang sudah berubah. Berubah apanya? Warnanya berubah. Yang tadinya warnanya bening jadi warnanya hijau karena ada cicaknya. Baunya sudah bau bangkai, rasanya sudah pahit. Maka itu adalah air yang mutanajis atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, hukum air suci apabila tercampur benda suci. Hukum air suci yang tercampur benda suci itu maksudnya air yang sudah kita punya di ember misalkan. Lalu bagaimana kalau terkena tinta? Nah, pertama, air suci yang tercampur mengalami sedikit perubahan. Perubahan ini tidak mengakibatkan air itu keluar dari nama air mutlak. Maka ini masih boleh dipakai nih. Contohnya, air suci tertetesi tinta sehingga berubah warnanya. Akan tetapi air itu masih tetap disebut dengan air bersih, belum berubah menjadi air tinta. Contohnya gini, kita punya air satu ember, lalu ada tinta setetes jatuh ke air itu, maka air itu tetap suci, tetap bersih dihukuminya karena meskipun telah berubah tapi tidak merubah secara total, maka air itu masih bisa digunakan untuk bersuci gitu. Yang kedua, ada air suci yang tercampur mengalami banyak perubahan. Perubahan ini mengakibatkan air itu keluar dari namanya air mutlak. Contohnya, airnya cuma segelas. Kemudian air itu tertumpahi sebotol tinta sehingga air itu berubah banyak warnanya menjadi seperti warna tinta dan tidak bisa dikatakan lagi sebagai air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang masih murni gitu, masih murni keairannya, belum tercampur apa-apa. Jadi kalau kita punyanya cuman segelas air terus terkena tinta lagi, nah itu hukumnya sudah bukan air yang mutlak lagi, tapi sudah air yang sudah tercampur dengan zat lain sehingga sudah tidak bisa dibedakan mana tinta mana air gitu. Udah tercampur aja udah seperti tinta satu gelas gitu. Nah, contoh kedua, air suci lalu dimasukkan daun teh ke dalamnya. Kemudian air itu dipanaskan sehingga berubah warnanya menjadi air teh. Nah, ini air teh namanya, atau air kopi atau apalagi semacamnya. Nah, itu hukumnya itu suci, boleh diminum tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ulangi, air itu suci, air teh itu karena air biasa dicampur teh, air kopi itu air biasa dicampur kopi sama gula, air air apa namanya
jus itu ya itu buah sama air sama gula dan sebagainya. Itu awalnya air. Itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya meskipun kopi itu air kopi itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu karena air itu suci tapi tidak bisa menyucikan gitu ya. Silahkan di dikerjakan halaman 16 nih. Halaman 16 1 2 3. Air terbagi menjadi dua, satu apa, dua apa. Dalil berikut ini menyebutkan tentang apa? Di sini jawabnya. Di sini jawabnya, sebutkan masing-masing dua contoh untuk air suci dan air najis. Itu mudah. Satu, air suci apa? Dua, air najis apa gitu ya. Silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.